Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana ya? Pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana ya? Pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Kalau kadang gitu protes tiang-tiang. Gus, jangan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel lompong. Ngarusin tahu tak menderekno ning kota, takon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo neraka. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku. Lah tak kowe wong iso urip. Dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Saya senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mau kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Oke itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sing salat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae ta mbok. Mustofa lho kok ora ngenyek jegoten liyane ora usah ibu. Mergo nang ngenyek wong akeh dosa, nang ngenyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Sarplus orang dagang aja. Coba di, gue ada ini raih kelas. Raih kelas aku juga raih kelas ilmuku, malah lorong. Kalau rokok yang kelulas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan?
Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada unta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti unta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi matur untuk pengiran Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulutem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah.
Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul wurud. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan mu'alam idul maknani. Itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang, dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Malah kulon wedi urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi, ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunah Rasul, tapi uteknya jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, mau KPU-nya oleh nyetujui, mau kapan roh tapi daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri, nak kabeh mau nyekseni kekuasaannya Allah. Itu yang dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in
ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita selama mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah juga falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai betonggo, misalnya masjid ini enak. Bujo tiga imangan, benar kecewa, betul, nara kecewa, nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nang ngono saya Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan hati bajingan yang kepengen mapan. Karena kepengen mapan orang kudu wong soleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh. Falfir du aksaru wikoan. Ketek itu kuatnya jimak luweh kuat. Pitik luweh kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukol. Tapi nak nikmate sujud ora iso ketek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah dadi daftar wali, nek kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Tapi bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi
orang tuan ngasih dari bapak. Dan ada dini dunia ngono tok serak kepengen, dino duwe akeh. Tapi nak dadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi oren. Aku yang manusia jadi kadang aku pengen wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, wong visuale, sono sing tiba-tiba seru, no. Kerennya opo di coba, coba, serah keren lagi sampai akeh. Maksudnya kalau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai enak begini. Saya yang nggak suka itu. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak pulau kabeh terus gak keren. Terus akhirnya orang wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugi. Terus terima kancane rugi. Untuk apa? Iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Mana sing mulya ki monggo, sing kayak pulau ki monggo. Biasa mawon mboten donya. Cara oleh sing koyo kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamatnya ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa matek sama ini terjemahan bebas sih. Pangeran Nabi Adam kasano alus sampai gue tekoni kuburan terus kala saufa kala. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarabunal, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya itu untuk dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarabunal, jadi pas ngerti, pas saya mutu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segoro. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segoro, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bah. Ada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa? Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul udhubah, itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegot ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asin. Syadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Ya uang penting mah uang kayak roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yang ngerti nak duit itu. Ini profesor wis ngomong duit penting padu barang tak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu cukuman. Cuman pas menurut duit itu penting Brono. Biasa wae. Mau nama tambah, buatan penting, penting banget sampai tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong. Sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya nopo. Ya misalnya mau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti kalau pernah ditanya,
Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa itu. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong. Biar maju, maju nguasai itu sih ngomong ben menteri, kiai ora usah ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri ora usah jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional, dia kok jadi menteri keuangan, ora usah jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya agak jadi kiai lagi dadi mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad bila dulu wal ibad baik wa fae nama asob takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar nama Islam ya sudah faatim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya. Banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara apa? Islam, karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah waman ahsanu minallahi yo jaman buat ajari materi engko wis ro dhewe materi ora sabuk warai bocah ro dhewe nah HP ku penting sepeda motor malah bapak sing ngajari waduh mateno terus diajari yo ro dhewe pemenang turunanmu tambah ro mungkin wis gen gak dimoro alim kan wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak dulu namangan sira kabeh lahman ing daging torian kang seger wa te lahmu tori sama kuwi. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Patas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakilalon didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ay minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya kan beda akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese prawu fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma sanging bakhrain. Kowe ningali prawu mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap. Bamut biratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin nasi. Sangking kudroy Allah.
Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Kitab tahu supaya golek sira kabeh tatu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah, kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yuliju lan lebono sapa wa ta'ala an-nahara ing rino yusuru sing lebono sapa wa ing nahar bilaili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, aku kan nggak saking kesuaiannya ndablek. Agar seringnya ngeresur aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan nggak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu niku tak wis ngono. Gak ngerti bumi buatan mek kowe ora tau mikir. Tapi Allah ngelingno kowe apa ngrasa aman ning donya iki ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Tapi kowe makom merangono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu sok juga asan dasinan bariku ngantor. Penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh pokok bendo. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi pun rokok ya. Gak enak. Wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mletilak sing penting apa? Apa ya penting ndi golek syukur. Terus. Ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Keren apa dadi profesor mbak golek duit. Ya wong-wong ora profesor ya golek. Dadi kan padha. Yang bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok cara di goblok. Iya, biar aja. Masa jawab biasa wae. Betawe ora ono ini plus. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aitum in asbaha ma'ukum qawram fama ya'tikum
Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe gregean rokok. Bari untuk duit maklaran politik isu sure pengono. Jago menang syukuran orang gremeng. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip. Sekungkut sprofne. Supaya eling, supaya ngadil kula, supaya latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun desa saper siji masangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misale yaumul kiamah, yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus kemudian walain zalata in amsakahuma min ahadim mimba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep di Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah.